Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gemar beramal sholih dan berbaik sangka kepada sesama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu membutuhkan individu yang lain. Oleh karena itu, sikap tolong-menolong, menghargai sesama sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dan berbuat, berkata dan berprasangka, sehingga kita mampu memilih dan memilah mana yang perbuatan yang baik dan yang buruk. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, mari perhatikan firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari ayat tersebut bisa kita ambil 4 poinnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran, serta saling menasehati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Setiap amal baik ataupun buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut ini. Amal soleh dengan mengetahui ilmunya. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghinanya karena sedikit amalnya, sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Wahai pelajar hebat, ketahuilah bahwa amal soleh ada 2 macam.
Yang pertama yaitu beramal sholih terhadap Allah, yaitu ibadah dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan serta menjauhi semua yang dilarang Allah. Yang kedua yaitu beramal sholih terhadap manusia dan makhluk lain, yang berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk. Misalnya, sikap tenggang rasa, ramah, santun, bertutur kata yang baik, berakhlak mulia, menjaga kelestarian alam, serta menolong orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Di samping amal soleh tersebut, ada satu kebaikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu amal kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya adalah manfaat beramal solih. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Kemudian diberikan kehidupan yang baik dan layak, serta dihapuskan dosa-dosanya dan dijauhkan dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Untuk tugasnya, silakan kalian membuat review materi atau catatan-catatan tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.